Gengs, ketemu lagi di masak versus makan. Jadi hari ini gue mau masak sarapan, ini mumpung libur. Jadi dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini ada libur. Jadi kita mau masak aja di rumah. Nah hari ini gue disiapin, ini gue udah masak air panas. Jadi gue mau buat bihun goreng. Ini bihun goreng ya, ini kan isinya ada dua. Gue mau buat satu aja karena istri tadi memilih dia makan Indomie. Jadi ini gue mau sarapan berdua sama anak. Jadi satu cukup. Ini bahannya, geng. Ini gue punya satu siung bawang putih ini yang besar. Kalau yang kecil mungkin dua. Ini untuk topping. Topping itu bebas. Ini gue punya otak-otak Singapura sama bakso sapi. Ini kalau teman-teman mau pakai ayam juga bisa sih sebenarnya. Tergantung, atau bakso ikan itu bisa. Ini untuk bihunnya. Gue pakai bihun jagung. Ini ada dua isinya. Nanti kita pakai satu aja. Untuk saus-sausnya nanti gue tulis aja di deskripsi untuk saus dan takarannya. Kalau teman-teman bihunnya itu mau direbus itu boleh, atau direndam air aja satu malam itu boleh. Tapi kalau gue mau teksturnya itu nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga. Jadi gue tuh kalau masak bihun biasanya tuh gue seduh seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah kita siram air panas. Nah itu diseduh sampai dia merata. Sampai dia benar-benar mungkin kurang lebih 2 sampai ya di antara 2 sampai 4 menit. Jadi seperti ini aja. Ini kita matiin. Ini airnya udah panas, mendidih. Nah ini kita siram aja. Nanti ini buat goreng pannya. Ini itu langsung melunak seperti ini. Ini hati-hati panas. Ini cukup sebentar aja. Nanti kalau dia udah pisah gitu, udah maksudnya udah mencar, itu kita tetap rendam juga. Pokoknya selama 2 sampai 4 menit antara waktu itu. Kalau mau lebih lama ya nggak apa-apa sih. Tapi dia teksturnya nanti takutnya kelembekan. Jadi untuk si bihunnya biasanya digorengnya takutnya dia jadi menggumpal. Ini satu, kelihatannya dikit. Nanti kalau udah digoreng tuh, kalau untuk makan sendiri atau berdua itu cukup. Karena menurut gua itu jadi banyak. Jadi kan dia ini kan mengembang ya. Ini tahap satu untuk menggoreng. Nanti abis ini ada tahap dua, ntar gua kasih tahu juga untuk khusus si bihunnya. Ini dia udah terurai, ini udah terpisah. Ini kita biarin aja, ini kan masih ada yang menggumpal. Ini kita diamkan dulu 1 menit lagi kurang lebih. Ini kurang lebih udah 3 menit. Nah ini tuh udah seperti ini. Dia tuh teksturnya nanti nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek. Ini akan gua saring, terus gua kasih air dingin dulu. Ini panas nggak nih? Nggak, cukup panas. Nah ini kita saring. Ini gua mau kasih air dingin. Jadi supaya dia berhenti untuk masak. Jadi jangan terlalu sampai kelamaan banget. Itu nanti dia terlalu lembek. Dan ini harus pakai air mengalir atau air dingin. Nah, ini tahap satu untuk masak bihun. Nah, tahap duanya, nah kalau gue nih biasa bihunnya itu gue kasih kecap di sebelum dimasak. Nah, ini kalau satu biasanya gue pakai 1 sendok makan kurang lebih. Ini kalau ini sebenarnya selera teman-teman aja. Jadi kan ada tuh bihun yang masaknya tuh sampai hitam banget gitu kan, sampai kecapnya banyak. Terus ada juga yang nggak pakai kecap. Ada yang kecapnya itu ya hanya coklat aja, sekedar aja itu. Jadi kalau ini gue nggak bisa kasih takaran yang pas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau banyak itu boleh, sedikit boleh. Tapi kalau gua satu biasanya gue pakai itu kurang lebih 1 sendok makan. Jadi nanti warnanya dia nggak terlalu hitam dan nggak terlalu pucat juga. Nah ini dia nih kalau takaran resepnya masak versus makan, 1 sendok makan untuk 1 keping atau 1 helai, satu apa sih disebutnya ya, satu bihun lah. Bihun itu ada yang isi 4, ada yang isi 2. Oh, biasa gue kenapa beli yang 2 itu kalau makannya bertiga istri itu pas. Jadi satu bungkus itu isi 2. Ini untuk tahap kedua masak bihun. Jadi kalau teman-teman mau diaduknya nanti sama bumbu-bumbu yang lain itu juga boleh. Tapi kalau gue kenapa seperti ini, gue sukanya seperti ini karena gue maunya itu dia rata. Jadi kalau diaduk di atas itu susah ratanya kalau untuk kecapnya. Kalau ini kan lihat dari semua sisi itu sama warnanya. Jadi nggak ada yang, kadang-kadang tuh bihun tuh kalau teman-teman beli ya biasanya tuh ada yang belum kena kecap, ada yang udah kena kecap. Itu karena ngaduknya mungkin di atas pan saat masak. Itu menurut gue kurang suka, jadi kurang merata. Ini gue nggak pakai sayur, jadi biasanya tuh memang kalau gue buat sarapan bihun jarang pakai sayur, bahkan nggak pernah pakai sayur. Jadi kalau teman-teman mau dikasih sayur boleh. Jadi sayurnya biasanya itu sawi hijau atau cesim, atau juga bisa dipakein kol. Balik lagi kita
yang suka sayur-sayuran boleh dipakein. Jadi ini kita mau tahap masak. Jadi yang pertama kita chop dulu ini si bawang putih, kita miringin sedikit sini. Nah, chop. Kalau teman-teman suka yang pakai bawang merah, boleh. Gak apa-apa juga. Kalau mau pakai bumbu halus yang ada bawang merah, bawang putih sama kemiri, itu juga sedap juga. Dah, seperti ini aja kasar. Oh, hampir lupa. Belum ada telur. Tadi belum dikenalin. Nih, sekarang telurnya kita udah kenalin, guys. Kita pakai satu telur. Sekarang udah semua, kita tinggal masak. Kita langsung nyalain kompornya. Nah, setelah ini kan bekas tadi ngerebus tapi udah kering. Ini setelah panas kita kasih minyak sayur. Ini agak banyak, 2 sendok makan. Ini kita nunggu panas. Ini api besar. Ini udah panas. Kita masukin telur. Kita hancurin aja. Nah, ini langsung kita masukin si bawang putihnya. Ini telurnya gue pinggirin karena biar nggak terlalu hancur nanti. Kalau teman-teman mau telurnya yang hancur langsung dihancurin. Kalau gue biar gini, jadi nanti nggak terlalu hancur. Jadi masih ada telur-telurnya. Nah ini bawang putih udah setengah matang. Kita masukin si topping. Ini baru kita aduk rata. Tunggu si bawang putihnya sampai dia agak sedikit menguning, coklatan. Ini udah harum. Ini tumis selama kurang lebih 1 menit supaya si topping-toppingnya ini agak matang ke coklat-coklatan. Ini kalau udah seperti ini, baru kita masukin si bihunnya. Ini pakai api besar ya, guys. Nah, kalau udah seperti ini kita kecilin dulu apinya. Kita mulai kasih bumbu-bumbu. Ini yang pertama, aku masukin si saus tiram 1 sendok makan, kecap asin. Ini setengah sendok makan aja, ini jangan terlalu asin. Kecap ikan, kita pakai 1 sendok makan. Minyak wijen, ini kita kasih 1/4 sendok teh. Kaldu ayam, kita kasih si kecap Inggris, ini 1 sendok teh aja. Kecap Inggris ini boleh dipakai, boleh enggak nih. Tapi kalau kecap Inggris biasanya itu lebih harum, jadi kayak ke masakan Chinese food gitu, itu lebih enak. Ini terakhir minyak wijen, ini kita pakai juga 1. Kalau minyak wijennya 1 sendok, jangan setengah. Ini kita kasih ladanya sedikit aja, sejumput aja, karena buat si kecil juga. Ini kita masak lagi. Ini kalau udah pakai si kecapnya, jadi warnanya itu tetap rata. Tinggal bumbunya kita ratain. Kalau si bihunnya belum dikecapin, kecapnya di sini tuh biasanya ngaduk ratanya itu lebih agak susah. Ini tuh pakai api besar ya, api besar. Sebelum kita sajikan, kita cicip dulu. Udah oke banget, asin, gurih. Ini gue nggak pakai garam lagi tadi karena ada si saus tiram. Terus gue pakai kaldu ayam juga. Terus ada kecap asin, jadi gue nggak pakai garam lagi. Jadi garamnya kita skip dulu. Nih, bihunnya sudah matang. Sekarang kita mau sajikan. Oke, gengs, ini dia. Udah jadi. Ini sebenarnya masih ada sentuhan terakhir, itu bawang goreng. Tapi ternyata stok kita bawang gorengnya habis. Jadi ini sebelum kita makan, kita pisahin dulu buat si jagoan kecil. Ini kalau buat berdua, ini kan berdua, jadi cuma 1 keping aja itu hasilnya itu banyak banget. Nah ini penuh segini, ini buat si kecil, ini buat jatah bapaknya. Yang tadi udah gue bilang, kenapa telurnya awal gue nggak hancurin. Ini gue sukanya telurnya itu masih utuh-utuh seperti ini, nggak terlalu hancur. Jadi dia sama kayak si bakso dan otak-otaknya. Jadi masih utuh seperti ini. Kita cobain. Bismillah. Telur sama si bakso otak-otaknya itu dia ada rasa si minyak wijennya, sama yang kuat itu kecap Inggris tuh rasanya kuat banget. Jadi kalau kita pakai terlalu banyak tuh malah justru enak dan gak enak. Jadi kita pakai sesuai aja, itu malah tambah wangi dan sedap banget. Ini sekarang kita coba si bihunnya. Nah lihat, bihun ini gue sukanya kalau di awal tadi kita kasih kecap, dia rata banget kan warnanya. Jadi semuanya itu nggak ada yang belum kena kecap atau warnanya itu belang-belang gitu. Nah ini rata. Nah kita coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau tadi kita prosesnya masaknya kita seduh dulu si bihunnya. Dia nggak terlalu keras untuk bihunnya dan nggak terlalu lembek juga. Jadi kalau kita masak gitu, kita rebus gitu, itu terlalu lembek gue takutnya. Nah, kalau ini teksturnya tuh masih ada kenyal, dia nggak keras, kenyal. Terus nggak terlalu lembek juga. Lihat juga dari teksturnya, maksudnya dari bentuknya juga nggak terlalu nempel-nempel, dia perak begitu. Jadi masak bihun tuh cepet, cuman ya harus diperhatiin. Kalau menurut gue sih gue pengennya ya teksturnya juga kan, kalau kadang-kadang tuh ada bihun yang lembek itu jadi nyatu-nyatu gitu. Kalau misalnya bihun yang lembek itu biasanya kalau kita kasih bumbu, dia tuh ada yang nggak keaduk, jadi bumbunya itu ngegumpal. Pasti teman-teman kalau misalnya beli tuh kalau buat sarapan-sarapan tuh bihun tuh pernah nemuin yang seperti itu. Kalau gue sih pernah. Jadi makanya gue nggak mau bihun yang kayak gitu. Jadi dari si tekstur bihunnya gue rebus dulu sampai benar-benar menurut gue teksturnya itu udah cukup. Nah nanti kan kita masak lagi. Jadi pokoknya jangan sampai hancur, jangan sampai juga dia masih keras. Nah ini kalau teman-teman mau kasih acar atau sambal-sambelan atau saus-sausan itu enak banget. Oke geng, selesai juga untuk sarapan bihunnya. Nah, ini gue sebenarnya udah agak kenyang juga karena bihun tuh dia makan dikit tuh kenyang. Jadi ini mungkin nanti setengah jam lagi baru kita habisin. Thank you yang udah nonton. Pokoknya tetap masak dan makan-makan yang enak. Thank you guys. Bye. Ayo kita mam yuk. Sini. Oh, mau mama. Suka bihun ya? Oke. Yuk mam bareng yuk.